Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Saya Ambrosius Kodo, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi bencana siklon tropis Roja yang terjadi pada tanggal 4 dan 5 April 2021. Saya menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, dalam hal ini United Nations Disaster Risk Reduction, yang memberikan kesempatan kepada kami, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir sebagai peserta pada kesempatan ini. Upaya peningkatan manajemen penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan beliau yang disampaikan pada saat kunjungan kerja beliau ke Kabupaten Lembata, Daratan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita simak apa kata beliau. Saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, menyampaikan selamat mengikuti Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologis. Kami terus mendorong manajemen penanggulangan bencana berbasis personal dan keterlibatan seluruh stakeholder, yakni unsur pentahelix. Kami berharap pembelajaran dari Nusa Tenggara Timur dalam merespons siklon tropis Roja tahun 2021 dapat memberi inspirasi bagi negara-negara lain dengan risiko yang sama. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bencana hidrometeorologis itu bukan hal yang baru bagi orang Indonesia dan orang NTT. Karena data menunjukkan bahwa di 20 tahun terakhir terjadi 36.308 kejadian bencana. Dan dari kejadian bencana tersebut 98%-nya merupakan bencana hidrometeorologis. Sementara kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 40 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa terjadi 881 kejadian bencana dan 79% atau sekitar 696 kejadian bencana hidrometeorologis. Dan untuk diketahui bahwa setengah dari itu adalah bencana yang disebabkan oleh angin kencang dan banjir. Provinsi NTT terberikan di wilayah yang sangat rentan terhadap bencana siklon tropis. Terjadi 56 siklon tropis di sekitar wilayah NTT, bahkan yang melintasi NTT. Yang besar terjadi pada tanggal 4 dan 5 April yang lalu dan mengakibatkan dampak yang cukup masif. Dari 22 kabupaten kota, hanya 1 kabupaten kota yang tidak terdampak. Itu berarti 21 kabupaten kota terdampak. Ada 182 warga kehilangan nyawa. Ada 115 yang terluka, 47 dinyatakan hilang. 53.000 lebih rumah rusak dan 315 fasilitas umum yang rusak. Ini bisa kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh Seroja kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bencana yang besar terjadi di Provinsi NTT, siklon Seroja kemarin itu pertama. Pemerintah Provinsi NTT memang harus bersikap untuk menangani keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah cepat dengan mendirikan pos komando tanggap darurat penanganan siklon tropis Seroja. Hal ini dilakukan untuk memastikan data dan informasi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Di samping itu, pencarian dan pertolongan orang. Berbagai aktivitas terjadi melalui kendali pos komando tanggap darurat tersebut. Kita memastikan pendampingan logistik, memberikan pertolongan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari bencana Seroja ini, kemudian kita mendapatkan 5 pembelajaran, 4 inovasi, dan 3
hasil yang sudah mulai nampak saat ini. 5 pembelajaran yang kita dapatkan, antara lain yang pertama, pentingnya peringatan dini yang inklusif. Kita memastikan bahwa peringatan dini wajib didapatkan oleh semua warga. Tidak boleh ada satu warga pun yang terabaikan di dalam peringatan dini itu. Kemudian yang kedua, sistem komando. Sistem komando ini menjadi penting di dalam penanganan keadaan darurat sehingga memastikan semua sumber daya terdistribusi secara baik dan tidak ada wilayah yang mengalami kelangkaan sumber daya, sementara wilayah lain terjadi penumpukan sumber daya. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk manajemen data dan informasi. Penting di sini untuk memastikan data dan informasi tersampaikan secara cepat, tepat dan akurat sehingga pengambilan keputusan penanganan tanggap darurat itu bisa terjadi secara efektif dan efisien. Kemudian pembelajaran yang keempat adalah koordinasi dan kolaborasi pentahelix. Kita tahu bersama bahwa pentahelix terdiri dari pemerintah, akademisi atau kampus, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan juga media. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pentingnya ini karena apa? Bencana adalah urusan bersama. Pada kondisi tanggap darurat, semua sumber daya harus kita kerahkan dalam rangka memastikan warga negara Indonesia itu tertangani dengan baik. Pembelajaran kelima adalah pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat yang inklusif. Kenapa ini penting? Masyarakat harus kita tingkatkan kapasitasnya melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang inklusif. Kita memastikan semua informasi rawan bencana. Di mana mereka tinggal, potensi apa yang ada yang bisa menimbulkan kedaruratan itu mesti tersampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 4 inovasi yang sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah pengembangan rencana kontingensi yang inklusif. Kenapa mesti inklusif? Kita memastikan rencana kontingensi itu mengakomodasi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kemudian inovasi yang kedua, kita mengidentifikasi jaringan komunikasi dan informasi. Kenapa ini penting? Ini sangat membantu di dalam kecepatan, ketepatan data dan informasi, teristimewa pada saat jaringan listrik dan internet mengalami kolaps. Kemudian yang ketiga, inovasi yang kita kerjakan adalah peningkatan koordinasi untuk kesiapsiagaan pada masa kedaruratan. Hal ini penting dengan melibatkan unsur-unsur pentahelix sebagai satu kekuatan di dalam melaksanakan penanganan darurat. Kemudian inovasi yang keempat adalah penguatan pusat pengendalian dan operasi penanggulangan bencana. Kita berharap dari penguatan pusat pengendalian dan operasi penanggulangan bencana ini bisa memberikan informasi yang tepat dan cepat, bisa menjadi media mendiseminasikan informasi-informasi peringatan dini untuk memastikan tersampaikan kepada publik. Bapak Ibu sekalian, ini contoh bagaimana kita melibatkan komunitas tuli dalam rangka mengembangkan rencana kontingensi penanganan cuaca ekstrim. Dia sangat membantu kita di dalam mengidentifikasi peringatan dini, memastikan peringatan dini juga bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Kemudian kita juga melakukan pengujian terhadap rencana kontingensi yang sudah kita buat. Kita memastikan bahwa rencana kontingensi ini bisa menjadi rencana operasi pada saat terjadi penanganan darurat. Kemudian pada saat kita melakukan penguatan ini, kita juga memastikan bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga terlibat. Penting di sini juga bahwa semua unsur terkait mengetahui peran apa yang harus dilakukan pada saat terjadi penanganan darurat.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi jejaring komunikasi dan informasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga melakukan peningkatan koordinasi pentahelix. Kita melakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti informasi peringatan dini dari BMKG. Luar biasa, begitu sangat respon cepat dari semua stakeholder, bahkan pentahelix, untuk memastikan bahwa informasi peringatan dini itu bisa memicu kesiapsiagaan, lalu kemudian dipastikan tersampaikan kepada warga masyarakat. Kita juga melakukan yang namanya coffee morning dalam rangka menguatkan koordinasi yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, BMKG, Badan SAR, lembaga agama, juga teman-teman mitra pembangunan lainnya. Kemudian kita menguatkan Pusdalop. Penting Pusdalop ini dikuatkan untuk memastikan fungsinya bisa berjalan dengan baik. Yang sekarang sudah terjadi itu kita memastikan dia bisa berlangsung selama 7 kali 24 jam. Bapak Ibu sekalian, dari pembelajaran dan inovasi sekarang sudah terlihat hasil yang nampak di dalam peningkatan ketangguhan daerah. Antara yang pertama, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap cuaca ekstrim. Ini bisa terlihat daripada reaksi publik terhadap informasi yang diberikan, peringatan dini disampaikan oleh BMKG dan didiseminasi oleh BPBD dan juga masyarakat yang peduli. Kemudian kita juga sudah melihat meningkatnya keterlibatan pentahelix. Ini terlihat di dalam rapat-rapat koordinasi, bahkan setelah rapat koordinasi, lembaga agama sudah menindaklanjuti dengan mendiseminasi informasi yang disampaikan oleh BMKG dan keputusan yang diambil pada saat rapat koordinasi. Kemudian Pusdalops saat ini aktif 7 kali 24 jam. Memastikan memberikan informasi. Laporan-laporan berkala sudah disampaikan. Kemudian mereka terlibat aktif untuk mendiseminasi informasi, website, kemudian infografis untuk masyarakat bisa lebih mudah mencerna. Ini kita bisa lihat bagaimana stakeholder atau pentahelix mulai terlibat di dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Kemudian sudah terbangun kerjasama BPBD, BMKG dan juga pentahelix di dalam rangka menangkal informasi atau berita bohong. Kemudian yang terjadi peningkatan di dalam rapat koordinasi, semua sudah mulai terlibat, terpanggil untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan ini bagaimana lembaga agama bisa menindaklanjuti, mendiseminasikan informasi yang penting bagi kesiapsiagaan masyarakat. Kita bisa lihat contohnya. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pangkas atau potong lap pohon di sekitar rumah yang berpotensi tumbang karena angin. Bagi yang tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, segeralah mengungsi apabila terjadi hujan. Kemudian ini kerja-kerja Pusdalops yang kemudian sudah semakin baik, ada infografis, ada website, dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran lainnya. Ya Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, teristimewa kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terus membantu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan keadaan darurat bahkan sampai dengan transisi darurat saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada program Siap Siaga yang terus mendukung peningkatan ketangguhan bencana di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan tentu saja membutuhkan dukungan dari publik baik lokal maupun global. Kita berharap dari Provinsi NTT bisa memberikan pelajaran dari NTT untuk dunia from lokal to global. Sekian dan terima kasih.